Baik, kami jeda ya, nanti kami kembali dengan informasi mengenai banyak pemotor yang menerobos jalur bus Transjakarta dan lawan arah. Kita Sekarang sama-sama sudah dulu ada lah ya. Ratih nih. Iya. Ratih, Ini udah lewat jam 7:30 ya, Tih, gimana? pantauannya gimana, Tih? Banyak yang lawan arah nggak, Tih, pagi ini, Tih? Ya, sudah lewat 7:30 betul. Saya sudah sarapan, saya sudah siap juga untuk wawancara pengendara sepeda motor yang nekat lawan arah. Tapi ternyata Bayu dan juga Maria Assegaf, kita melihat di sisi kiri saya itu jalur bus Transjakarta yang kemarin heboh, yang divideokan, yang ada lawan arah dari pengendara sepeda motor. Nampaknya pagi hari ini sudah diantisipasi dengan adanya petugas di sana dan juga adanya petugas yang membuka palang pintu. Jadi kalau ada bus Transjakarta yang mau masuk, dibukakan, tapi tetap motor tidak boleh masuk. Jadi nampaknya pagi hari ini suasana lebih kondusif, tidak ada sepeda motor yang masuk ke dalam jalur bus Transjakarta. Tapi nanti kita akan pantau lagi, kita juga akan berbincang dengan sosiolog Pak Tantan dan juga pengendara sepeda motor di sekitar sini seperti apa sih sebenarnya. Tapi di segmen berikutnya ya, tahan dulu, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Puluhan pengendara motor nekat melawan arus di jalur Transjakarta, tepatnya di depan halte Imigrasi Jakarta Timur, Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka nekat melawan arah karena takut ditilang polisi setelah memasuki jalur Transjakarta. Namun saat mereka putar balik, di saat bersamaan ada bus Transjakarta yang melintas menuju arah Jatinegara. Otomatis menutup jalan kabur para pengendara motor. Para pengendara sempat ngotot untuk melawan arah, namun ditegur sopir Transjakarta karena bus tidak bisa melaju. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Kamarati Kusuma. Pemirsa, lagi-lagi aksi tidak terpuji ini dilakukan oleh sejumlah pengendara sepeda motor. Video yang kemarin viral di media sosial, lokasinya tepat di saat ini saya berada, yakni di depan kantor Imigrasi Jakarta Timur dan juga halte busway Imigrasi Jakarta Timur. Di mana kemarin video yang diambil itu video dari dalam bus Transjakarta yang menggambarkan bahwa sejumlah pengendara sepeda motor ini nekat melawan arah, bahkan ini juga mengganggu aktivitas dari jalur Transjakarta dan membuat geram juga dari supir Transjakarta. Karena para pengendara sepeda motor ini nekat lawan arah karena memang di jalur Transjakarta tempat saat ini saya menggambarkan, di sebelah kiri saya pemirsa itu adalah jalur Transjakarta yang berada di sekitaran kantor Imigrasi Jakarta Timur. Biasanya hari-hari yang lain pengendara sepeda motor ini nekat masuk ke dalam jalur Transjakarta dan di ujung biasanya ada pihak kepolisian yang sedang melakukan razia. Karena takut razia oleh pihak kepolisian, akhirnya pengendara sepeda motor ini nekat untuk melawan arah. Tapi pagi hari ini kondisinya agak berbeda, karena nampaknya sudah diantisipasi oleh pihak Transjakarta dengan beberapa petugas yang tadi saya lihat berjaga-jaga di pintu portal untuk masuk ke dalam jalur Transjakarta. Sehingga tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang nampaknya ini nekat untuk masuk ke dalam halte atau dalam jalur Transjakarta. Dan kalau Anda melihat ini kondisinya pagi hari ini untuk jalur yang memang bukan jalur Transjakarta, ini nampaknya agak sedikit padat. Ini yang mengarah ke arah Kampung Melayu, Jatinegara, Matraman, dan lain sebagainya. Sedangkan arah sebaliknya itu yang menuju ke arah Rawamangun, kemudian ke Pondok Kopi, dan juga Duren Sawit, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini saya akan coba ajak Anda untuk melihat atau berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor yang memang biasa melintasi jalur di sini pemirsa. Dan apakah juga pengendara sepeda motor ini biasa juga melihat bahwa ternyata banyak pengendara sepeda motor lainnya yang masuk ke dalam jalur Transjakarta. Selamat pagi. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Agus, Mbak. Mas Agus. Ya. Nah, Mas Agus boleh ke sebelah sini, Mas. Ya, Mas. Mas Agus biasa lewat jalur ini? Ya. Lewat jalan di depan kantor Imigrasi Jakarta Timur biasa lewat sini Biasa. rutenya? Rutenya biasa. Mau ke kantor ini? Iya, betul. Mau berangkat Dari ke mana kantor. rumahnya? Kebetulan saya tadi habis drop dari Cililitan. Heeh.
ada karyawan sini. Ah, Antar. oke. Memang tiap hari jalurnya Lewat sini? kredit, betul. Jam-jam berapa biasanya lewat sini Mas Agus? Jam pagi biasanya jam setengah 6 Setengah sampai 6. jam 7 lah. Setengah 6 sampai jam 7. heeh. Mas Agus pernah nggak lewat di dalam jalur Transjakarta biasanya? Kalau jalur trans biasa dulu pernah. Saking kreditnya ya. Saking kreditnya. Saking kreditnya kita mau nggak mau lewat jalur busway. Karena udah kesiangan, Iya, telat dan betul. lain-lain sebagainya. Buru-buru Itu pun begitu ya. tidak satu kendaraan aja, banyak yang itu. Banyak yang lewat sana, tapi berarti biasanya setiap pagi kalau Mas Agus lewat sini ditutup atau ada petugas yang berjaga nggak sih? Kalau dulu sih belum, sekarang ada petugas yang jaga. Jadi kita nggak bisa masuk lagi. Iya, tapi biasanya kadang-kadang memang dibuka ya. Kadang-kadang dibuka. Memang diperbolehkan untuk masuk. Nggak diperbolehkan sebetulnya. Nggak ada yang jaga aja, Nggak cuma ada yang palang jaga. pintunya dibuka begitu Nah, ya. betul. Nah, kalau Mas Agus sendiri melihat video yang kemarin viral nggak sih di media sosial? Yang ada video dari dalam bus Transjakarta, supirnya marah-marah gara-gara ada sejumlah pengendara yang melawan arah begitu. Oh iya, Hmm. betul. Pernah dengar saya. Pernah dengar juga. Nah, tapi kalau di sekitar sini suka ada razia dari pihak kepolisian nggak sih, Mas? Oh iya, jalur sini pernah ada sih, sering terkait razia Ah, busway ya, Iya. pengendara busway ataupun jalur-jalur arteri gini alternatif. Oke, tapi kalau Mas Agus kan memang sering lewat sini. Sebenarnya apa sih mungkin yang dirasakan pengendara kok sampai apakah terlalu macet? Apakah mungkin seperti apa sehingga kok ya udahlah kita mau nggak mau nekat aja nerobos lewat jalur Transjakarta? Mungkin karena efek volume kendaraan kali ya, terlalu numpuk, terus kita juga nggak ada selah buat ngebut juga, karena saking buru-buru juga, kita udah estimasi, Ya, cuma tetap telat. tetap. Jadi mau nggak mau, robos. Ya. Kalau menurut Mas Agus sendiri perlu nggak sih ada mungkin penjagaan dari pihak kepolisian atau mungkin yang mengatur lalu lintas sehingga tidak sepadat inilah. Jadi masyarakat juga lewat jalur biasa aja, nggak harus lewat jalur Transjakarta. Ya. Baik, sebaiknya sih ada. Memang itu kan aturan mainnya harus ada Ya. petugas yang atur lalin lah Ya, ya, betul. di hal ini gitu. Jadi untuk petugasnya wajib lah harus ada. Biar kita pengendara juga lebih enjoy juga, nggak terlalu gerusuk-gerusuk juga, ada yang ngatur kan. Betul. Demikian gitu. Tapi Mas Agus sebagai pengendara sepeda motor tahu nggak kalau melawan arus itu denda sama sanksinya berapa? Ya, saya udah paham sih terkait dendanya ya. Kalau jalur busway udah tertera Ya, sekian. betul. Tapi karena mau nggak mau kepepet Mau gitu ya nggak Mas. mau. Ya. Betul. Oke, harapannya terakhir ya apa? Kendala pengguna ini saat ini karena kredit, mereka juga jam masuknya mepet juga. Mungkin karena terlalu terlena COVID kemarin kan, Ya. jalurnya enak. Nah, Ya. setelah ketemu jalur macet begini, mau nggak mau lawan Lawan arah. Mas? masuk ke busway. Iya, kenapa harus naik sepeda motor? Kenapa nggak naik angkutan umum aja, Mas? Nah, jadi Kalau dari Mas Agus sendiri kenapa? kalau Pilih? saya pribadi karena saya kan pengguna ojek online juga, Oh, oke. jadi nggak mau usaha kita kan di kendaraan ya, gitu. Mungkin untuk warga masyarakat yang lainnya, alangkah lebih baiknya dialihkan ke transportasi yang lebih Umum ya, iya betul. Harapan dari Mas Agus sebagai pengendara sepeda motor seperti apa, Mas? Untuk harapannya biar lebih kondusif lagi aja lah, Ya. jalannya nggak terlalu kredit, yang Ya. berangkat kerja, baik mau pulang, Ya, biar betul. lebih enjoy, aman, seperti itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Agus. Sudah kita ganggu waktunya lagi mau beraktivitas. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan coba-coba untuk melanggar lagi nantinya ke depannya ya. Terima kasih Mas Agus. Ya, itu adalah salah satu pengendara sepeda motor yang memang biasa melintasi rute ini dan juga kadang masih agak-agak bandel, masih juga melalui jalur Transjakarta. Tapi pagi hari ini memang kondisinya sudah ditutup, sudah dijaga oleh petugas juga, dan juga tidak ada pengendara sepeda motor yang ini membandel melalui jalur Transjakarta. Nah, saya akan coba berbincang dengan sosiolog Bapak Tantan. Bagaimana sih sebenarnya kita ini melihat behavior dari masyarakat Jakarta yang kok nampaknya sudah ada peraturan, sudah ada penjaganya terkadang, tapi masih nekat untuk
melanggar lalu lintas, salah satunya lawan arah dan juga menggunakan jalur bus Transjakarta. Pak Tantan, selamat pagi, boleh bergabung bersama kami. Pagi, Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita pantau-pantau dulu lah Pak. Ini nampaknya aktivitas pagi hari di ibu kota seperti ini ya, kurang lebih. Gak cuma di titik ini sebenarnya Pak Tantan ya, tapi hampir semua titik di ibu kota juga nampaknya kondisinya serupa, padat merayat, bahkan kadang-kadang ada kemacetan. Nah hari ini kita menyoroti yang kemarin Pak Tantan, video yang viral di media sosial, bahwa ada video dari dalam bus Transjakarta yang menggambarkan ternyata para pengendara sepeda motor ini berhadapan yang nekat lawan arah karena takut dirazia Pak. Sebenarnya apa sih yang bisa dicermati dari sisi sosiolog terhadap kondisi atau behavior dari masyarakat Indonesia seperti ini? Ya, pertama ya kita bisa membaca fenomena itu dalam dua perspektif. Yang pertama, masyarakat itu selalu dihadapkan pada namanya anomali. Nah, orang-orang yang kemudian kemarin lari takut dirazia, malah kemudian kalau saya menyebutnya maling jalan dan akhirnya berhadapan dengan Transjakarta, adalah bentuk dari anomali. Anomali apa tuh Pak maksudnya? Pertanyaannya, anomali sosial itu muncul karena apa? Pertama, biasanya anomali itu muncul karena sistem sosial yang besarnya dia sudah tidak bisa lagi menampung. Kalau dalam bahasa praktisnya begini, jumlah kendaraan yang selalu lebih banyak daripada ruas panjang jalan, akhirnya mengakibatkan kepadatan yang luar biasa. Dan pada jam-jam tertentu akhirnya macet. Ketika macet, orang akhirnya mikirnya kan ngambil cara cepatnya aja lah gimana. Nah, masalahnya adalah suka ada satu dua yang memulai, ini kayaknya jalanan kosong nih, satu. Nah, adalah efek bisa nih ya melanggar lalu lintas ya, menerobos nih kayaknya. Dan ternyata selamat, di awal-awal selamat nih. Akhirnya ngikut yang kedua, ngikut yang ketiga. Dan akhirnya terjadilah fenomena massal seperti yang kemarin. Celakanya adalah yang terjadi kemarin seperti di video yang viral itu, bareng-bareng berhadapan dengan bus Transjakarta. Dengan alasan mau kerja karena sebagainya. memang jamnya jam-jam aktivitas bus Transjakarta ya Pak juga. Betul. Nah ini juga sebetulnya yang kedua kita bisa membaca dalam perspektif yang jauh lebih luas bahwa pemerintah harus sudah mulai berpikir nih kira-kira ngatasin ini kayak gimana. Karena kalau yang kayak tadi kan istilahnya pemadam kebakaran, hanya menyirami kasus ketika muncul, bukan kebijakannya. Maka sudah saatnya dipikirkan ini harusnya shifting semua nih. Yang di motor itu sudah harus semakin berkurang. Transportasi publik yang layak menjadi pilihan mereka juga harus diperbanyak. Kalau perlu disubsidi sampai seperti Jakarta ya, sampai 0 rupiah misalnya. Sehingga orang mau pindah. Karena kebanyakan mereka yang menggunakan transportasi ini dari luar Jakarta. Daerah-daerah penyangga ya. Pak Tantan, sebenarnya tadi kan saya sempat berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor ya. Yang terkadang memang mereka juga nekat nih mau nggak mau nih ya. Tapi mereka juga tahu kok ada denda di situ Rp500.000, kemudian juga ada sanksi bahkan kurungan penjara juga. Tapi nampaknya itu tidak cukup membuat efek jera para pengendara sepeda motor. Nah nanti harus seperti apa kita tahan dulu Pak Tantan. Kita sambung lagi nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.